Ada 4 golongan manusia nanti yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia yang merindukan surganya Allah, tapi surga Allah menantikan kepada golongan 4 manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kerinduan surga yang kedua kepada orang wahafidil lisan. Kita di dalam kehidupan ini mampu menjaga lisan kita, pembicaraan kita, apa yang kita keluarkan dari lidah kita. Jangan sekali-kali lidah kita, lisan kita yang kita keluarkan kita membuat sakit pada orang lain. Apa yang kita keluarkan membuat kesejukan hati pada orang lain. Apa yang kita keluarkan merupakan mutiara yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita keluarkan adalah suatu pembicaraan yang mengandung nilai-nilai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya dari pembicaraan-pembicaraan yang menggunjing orang lain, yang membuat sakit hati orang lain, yang memperkeruh suasana pada orang lain. Maka ucapan yang semacam itu bukan ucapan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang dirindukan surganya Allah habidil lisan, ucapan-ucapan yang mampu menenteramkan orang lain. Ucapan-ucapan yang keluar dari lidah orang adalah mutiara-mutiara yang mengandung emas. Orang yang semacam itu nanti di ila yaumil qiyamah akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wamun ujian, tatkala kita diberi kecebaran rezeki oleh Allah, sebagian rezeki kita itu kita tasarufkan di jalan Allah. Lebih-lebih di hari yang mulia, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh maghfirah Allah ini, panjenengan mampu mestekakan memberi makan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Inilah orang nanti yang akhir hayatnya akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, surga merindukan orang wasaumi fi Ramadan. Orang yang di dalam hidupnya mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan penuh dengan khusyuk, ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam proses kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 surga ini merindukan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Orang yang mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, perkenankanlah kami akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya sebagai berikut. Demikianlah beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin,
sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khotib di mimbar yang mulia ini, marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puji syukur terdengar sanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan kerahmatan Allah, karena dengan nikmat Allah, karena dengan maunah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini mampu menghadirkan diri kita dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat ini di Masjid Ukhuwah Islamiyah yang penuh dengan barokah, dengan harapan seluruh aktivitas ibadah yang kita jalani, seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan pada saat ini, wabil khusus ibadah salat Jumat ini, mudah-mudahan mendapat ridho sanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita selaku manusia yang hidup di dunia ini tidak ada daya dan upaya serta kekuatan dalam melakukan aktivitas ibadah dalam bentuk apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini semua adalah semata-mata merupakan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah minimal dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan bertakwalah kalian datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian marilah kita kerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal takwa ini adalah satu bekal yang akan kita bawa saat dengan kalian kula wansul wa ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh yang nyata. Sebab amal soleh adalah satu-satunya bekal yang akan kita bawa saat jenengan kalian kula wansul wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur tentang kersanipun Allah Subhanahu wa taala pada saat ini jenengan kalian kula diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar, yakni nikmat sehat, nikmat diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada saat ini alhamdulillah kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insyaallah pada hari ini kita memasuki pada hari yang keempat, dengan harapan mudah-mudahan aktivitas ibadah puasa kita ini betul-betul puasa yang mendapat ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak di antara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita nanti dipanggil oleh Allah, kita dikelompokkan oleh Allah, dikumpulkan apa yang dinamakan ila yaumul qiyamah. Di situ manusia mencari Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan ibadah puasanya. Di situ Allah menjelaskan lewat sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betul kalian pada saat bulan puasa, di bulan Ramadan kalian menjalankan ibadah puasa,
tapi yang kau dapat adalah wal-ju' wal atas, hanya menahan lapar dan haus. Ibadah puasamu tetap diterima oleh Allah, tapi tidak mendapat pahala wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Puasa sing kaya ngoten siang-siang nopo? Betul dia melakukan ibadah puasa, mereka tetap apa yang dikatakan oleh Allah, larangan-larangan di dalam puasa itu mereka tetap melakukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dia berpuasa tapi lidahnya masih menggunjing antara satu yang lain. Dia berpuasa tapi dia berani untuk berbohong kepada orang lain. Dia berpuasa tapi dia mampu atau berani mengucapkan sumpah palsu. Puasa yang semacam itu nanti di hadapan Allah yang didapatkan hanya lapar dan dahaga dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berhati-hati di dalam menjalankan ibadah puasa ini nanti, agar kita nanti kalau kembali kepada Allah kita akan mendapatkan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqarratun li arba'atin. Ada 4 golongan manusia nanti yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang merindukan surganya Allah, tapi surga Allah menantikan kepada golongan 4 manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Kehidupan kita sehari semalam, ada waktu kosong, ada waktu longgar, kita talil Quran. Kita gemar membaca Al-Quranul Karim. Orang yang semacam ini nanti pada ila yaumul kiamat dinantikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, talil Quran, membaca Al-Quran, tahu artinya dan tidak tahu artinya, sudah dia dapatkan pahala dan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita ini, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, maka kami menghimbau kepada para jamaah sekalian, diri kita untuk sering talil Quran, dalam arti kita harus gemar membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, kita mendengarkan kepada orang yang membaca Al-Quran. Itu pun di dalam keterangan hadis Rasulullah, orang yang mendengarkan dan orang yang membaca Al-Quran sama-sama diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Islam kami tidak bisa membaca Al-Quran, kami tidak ngaji. Tapi dengan kalian kula gemar membaca Al-Quran, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu sama diberi pahala wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kerinduan surga yang kedua kepada orang wahafidil lisan. Kita di dalam kehidupan ini mampu menjaga lisan kita, pembicaraan kita, apa yang kita keluarkan dari lidah kita. Jangan sekali-kali lidah kita, lisan kita yang kita keluarkan, kita membuat sakit pada orang lain. Apa yang kita keluarkan membuat kesejukan hati pada orang lain. Apa yang kita keluarkan merupakan mutiara yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita keluarkan adalah suatu pembicaraan yang mengandung nilai-nilai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya dari pembicaraan-pembicaraan yang menggunjing orang lain,
yang membuat sakit hati orang lain, yang memperkeruh suasana pada orang lain, maka ucapan yang semacam itu bukan ucapan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang dirindukan surganya Allah habidil lisan, ucapan-ucapan yang mampu menenteramkan orang lain, ucapan-ucapan yang keluar dari lidah orang adalah mutiara-mutiara yang mengandung emas. Orang yang semacam itu nanti di ila yaumil qiyamah akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wamun ujian, tatkala kita diberi kejebaran rezeki oleh Allah, sebagian rezeki kita itu kita tasarufkan di jalan Allah, lebih-lebih di hari yang mulia, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh maghfirah Allah ini, panjenengan mampu mestekakan memberi makan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Inilah orang nanti yang akhir hayatnya akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, surga merindukan orang wasaumi fi Ramadan. Orang yang di dalam hidupnya mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan penuh dengan khusyuk, ikhlas, semata-mata hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam proses kehidupan kita menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 4 surga ini merindukan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Orang yang mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah suatu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perang melawan hawa nafsu, perang menawan syaitan. Karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang Badar, para sahabat dipanggil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat diberikan penjelasan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min zihatil asghar ila jihadil akbar. Ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Wahai para sahabat sekalian, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang maha dahsyat atau perang yang besar. Pada saat itu sahabat ada yang mengancungkan tangan kepada Rasulullah, ya Rasul, kita sudah melakukan jihad fi sabilillah, perang Badar yang begitu menelan banyak para kurban, kok masih ada perang yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, jihadul akbar, yaitu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu adalah perang yang sangat besar, perang yang maha dahsyat. Apa yang kita lakukan pada saat ini, kita melakukan ibadah puasa ini adalah merupakan suatu perang melawan hawa nafsu. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang Badar sing kados gedhe kaya ngoten niki, sithik luwih perang panjenengan melawan hawa nafsu tatkala jenengan kalian kula melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jaga puasa bulan Ramadan ini dengan penuh hati-hati. Marilah kita jaga puasa bulan Ramadan ini, jangan sampai ada sesuatu hal-hal yang mampu membatalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Seakan-akan puasa kita diterima oleh Allah, seakan-akan puasa kita itu mendapat jaminan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan hal-hal yang mampu membatalkan ibadah puasa,
wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kullu amal ibn adam idza khadal hasanatu wa idza lam hasanatu idal ilas saum. Semua ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam akan pahalanya dilipat gandakan sampai 700 lipat. Ilas saum, kecuali puasa ini hanya untukku Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat pahalanya ditunjukkan oleh Allah. Kita melaksanakan ibadah haji, ketentuan Allah di dalam Al-Quran dijelaskan. Kita melaksanakan sedekah, ketentuan di Al-Quran pahalanya sudah ada. Kita melaksanakan umroh, ketentuan pahalanya sudah ada. Illa saum, tapi puasa ini Al-Quran, Al-Hadis tidak menjelaskan besar ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada hari ini memasuki di hari yang keempat, kita lakukan dengan ikhlas, dengan ridho semata-mata untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita ini nanti bertemu kepada kita saatnya dengan kalian kula wangsul wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan puasa kita termasuk golongan puasa apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minnas samiul alim. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasri wa mujassiris sakirina li hamidi syukri wa muwaffiqil muhtarina lil qiyam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak warzuqna salama wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi